Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget nih, soal penentuan awal bulan puasa. Pertanyaannya, apakah cara yang kita kenal selama ini sudah paling tepat? Yuk kita bedah sama-sama. Setiap tahun kan kita pasti nungguin pengumuman awal puasa ya. Tradisi lihat hilal atau yang kita kenal sebagai ruqyah hilal itu udah jadi bagian yang nggak terpisahkan untuk menandai dimulainya bulan suci. Tapi pernah nggak kepikiran, gimana kalau tradisi yang udah berjalan lama ini ternyata akarnya dari sebuah kesalahpahaman? Nah, sumber yang kita bedah kali ini melontarkan pertanyaan yang cukup bikin mikir loh, apa benar ini yang dimaksud oleh Al-Quran? Oke, kita mulai ya. Kita langsung masuk ke inti masalahnya yang ternyata semua ini berawal dari cara kita menerjemahkan satu ayat kunci yang sangat penting. Nah, ini dia ayatnya. Menurut sumber yang kita kaji, cara kita memahami ayat inilah yang bisa mengubah segalanya. Oke, coba perhatikan deh perbandingannya. Di satu sisi, ada terjemahan yang umum kita dengar, barang siapa hadir. Di sisi lain, ada usulan terjemahan, siapa yang membuktikan. Kelihatannya cuma beda satu kata ya, hadir jadi membuktikan. Tapi ternyata dampaknya ini wah besar banget. Ini dia nih titik krusial dari seluruh argumen ini. Dan ini nih jantung dari argumennya. Kata kuncinya adalah syahru. Selama ini mungkin kita pahami sebagai bulan di langit ya. Tapi menurut sumber ini, syahru itu artinya adalah bulan dalam kalender. Jadi sebuah satuan waktu bukan benda fisik. Konteksnya jadi beda banget kan? Ini bukan lagi soal melihat bulan di langit, tapi soal membuktikan sebuah tanggal di kalender. Jadi kalau kita ikut alur pemikiran ini, fokusnya langsung bergeser. Perintah dalam ayat itu bukan lagi soal pengamatan visual dengan mata telanjang, tapi menjadi sebuah tuntutan untuk melakukan pembuktian ilmiah. Oke, sekarang kita geser sedikit ke sisi sainsnya. Karena argumen ini nggak berhenti di tafsir aja loh. Menurut sumbernya, bukti ilmiahnya itu sebenarnya udah ada di depan mata kita, tertulis di alam semesta. Jadi, idenya begini, daripada kita bergantung pada sesuatu yang nggak pasti, kayak lihat bulan sabit yang kadang ketutup awan atau posisinya sulit dilihat, kenapa kita nggak berpegang pada sesuatu yang permanen dan bisa diprediksi, sesuatu yang pasti? Nah, disinilah astronomi masuk. Coba kita lihat, gerakan bulan mengelilingi bumi itu kan permanen. Kecepatannya konstan dan lintasannya bisa dihitung dengan sangat-sangat presisi, bahkan untuk ratusan tahun ke depan. Ini yang disebut metode hisab atau perhitungan. Bulan itu bisa jadi semacam jam kosmik yang super akurat dan bisa diandalkan. Dan ini dia hasilnya. 354 hari, 8 jam, 48 menit, 36 detik. Wow, angka yang super presisi ini adalah panjang 1 tahun dalam kalender Islam yang dihitung secara ilmiah. Ini adalah bukti nyata betapa sains bisa memberikan kepastian, sesuatu yang ya mungkin sulit didapat kalau kita hanya mengandalkan penglihatan mata. Nah, dengan kepastian sepresisi ini, lalu apa solusinya? Sumber yang kita bahas ini mengajukan sebuah pendekatan yang benar-benar berbeda untuk kalender Islam ke depannya. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Di satu sisi ada ruqyah atau melihat langsung. Ini bisa jadi sulit, kadang butuh biaya, dan sangat bergantung pada cuaca cerah. Hasilnya panjang bulan bisa beda-beda. Nah, bandingkan dengan hisab atau perhitungan. Dasarnya sains, hasilnya pasti, dan yang paling penting, kita bisa menyusun kalender untuk jangka waktu yang sangat panjang ke depan. Jadi tujuan akhirnya apa? Tujuannya adalah untuk punya satu kalender kamariah yang tunggal dan terpadu. Bayangkan nggak ada lagi perbedaan penentuan awal puasa setiap tahun. Semua orang, dimanapun, bisa pakai satu kalender yang sama yang sudah bisa disusun jauh-jauh hari sebelumnya. Sebuah kalender yang menyatukan. Tapi penting untuk dicatat ya, sumber ini nggak menyalahkan praktek di masa lalu loh. Mereka justru bilang, di zaman dulu saat teknologi dan ilmu astronomi belum semaju sekarang, ruqyah atau melihat bulan secara langsung itu adalah cara yang paling masuk akal. Tapi argumennya adalah kondisi sekarang sudah berbeda, pengetahuan kita sudah jauh lebih maju. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, sampai sejauh mana sebuah tradisi yang sudah mengakar seharusnya ikut berevolusi? Ini pertanyaan yang menarik, bukan?